Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan. Hari ini teman-teman kita mau panen ya, mau panen karet ini karena kita nunggu teman-teman yang mau tibu ini isinya. Karena terus terang ya, kalau saya sendiri karena sambil ngonten tangannya nanti kelet kena getah, jadi kita nggak ngambili teman-teman. Jadi itu teman-teman yang dari belakang sana, dari bawah sana sudah ngambili. Tapi jangan lupa teman-teman ya, subscribe, komen, dan share. Tombol loncengnya jangan lupa juga. Untuk pembahasannya kita ini nah teman-teman, kita yang mau kita panen. Nah ini sudah full teman-teman ini. Nah ini teman-teman, karena getah kita ini bagus teman-teman, walaupun ada batangnya sedikit rusak, tapi ini getahnya bagus teman-teman ya. Contohnya ini untuk 3 hari teman-teman. Ini 3 hari udah penuh ini, 3 hari. 3 hari udah penuh 1 kaleng oli teman-teman ya. Itu perlu diketahui teman-teman, karena perawatan kita itu maksimal teman-teman ya. Kalau sudah begini ini teman-teman, ini duit teman-teman ya. Jangan sampai dia mengeluarkan duit kita abaikan ya. Ingat itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau setelah panen ini tetap dirawat ya. 1, pemupukan teman-teman. 2, kita cara basmi rumputnya. Kalau seperti ini kan padang teman-teman, seperti punya aku ini padang ya. Nah jadi untuk teman-teman yang punya kebun karet di luar sana, itu harus diketahui setelah panen ini apa yang kita pikirkan adalah terutama dibelikan pupuk dulu. Nah kira-kira berapa, kemarin udah berapa minggu nggak dipupuk ya, maksimal kita mupuk karet ini 3 bulan teman-teman ya, maksimal 3 bulan. Jangan terlalu lama, kalau lama nanti ngedrop ngambek, dia nggak keluar getahnya lagi. Karena yang kita perlukan di karet ini hanyalah getahnya. Jadi untuk menyupport getah ini teman-teman, urea sama TSP ya, itu teman-teman. Urea untuk pertumbuhan daun, nah, terus TSP untuk penguatan akar dan batang ya. Itu cara kerja dipupuk ya. Kalau teman-teman mau dipupuk pakai Posca Mutiara 1616 itu terserah, itu lebih mahal harganya teman-teman. Cuman ya lebih bagus. Cuman nanti lagi kalau sudah habis kalian pupuk yang mahal, kalian pupuk yang murah itu nggak mempan teman-teman. Itu harusnya pupuk mahal sekali, selanjutnya tetap pupuk mahal ya. Jadi sama dengan kita biasa teman-teman. Kalau kita biasa makannya ikan kering, terus kita makannya yang daging-daging, akhirnya ikan kering nggak mau teman-teman. Selamanya nggak mau ikan kering itu, karena merasakan daging sudah enak, ikan keringnya ditinggal. Sama dengan tanaman ini teman-teman ya. Kalau teman-teman udah kita pupuk biasanya urea sama TSP, terus kita pupuk Mutiara 1616, itu untuk jadwal pemupukan yang depan teman-teman kasih TSP sama urea lagi udah nggak mempan teman-teman. Dia tetap nggak ngedrop, dia malahan dia mintanya tetap yang pupuk mahal tadi. Itu ya cara kerja di pemupukan ini teman-teman, karena ini sama dengan manusia teman-teman. Kebiasaan yang kita makan apa, itulah yang kita serap ya. Nah jadi teman-teman, kalau sudah model begini, ini tinggal perawatan dan pemupukan. Setiap hari dia mengeluarkan uang teman-teman ya, mengeluarkan uang setiap hari. Harus kita jaga-jaga betul-betul supaya kita tetap selalu punya duit teman-teman ya. Nah yang kita khawatiri teman-teman, kita panen, sudah kita angkut duitnya nggak dibelikan pupuk. Nah kebanyakan udah berapa persen begitu teman-teman ya di sini ini teman-teman. Kebanyakan karena keperluan lain itu diutamakan, padahal dia kalau mikir yang nyarikan duit kan si karet ini teman-teman ya. Kalau karet ini merasa nyarikan duit, dia merasa dicarikan sama karet, itulah yang kita pelihara dulu. Kita lebihnya dimakan dia untuk kita ya. Misalkan ini perlu pemupukan, perlu
suntik obat perangsang dan sebagainya, kita belikan dulu ya. Kita belikan. Jangan sampai kita sisa kita dikasihkan dia ya. Cara di pertanian ini teman-teman, walaupun karet, walaupun sawit, kita itu sisanya dimakan dia dulu ya. Jangan sampai kita makan dulu dia ketinggalan nanti kan gitu. Karena ini teman-teman, makannya manusia ini lebih rakus daripada tanaman ya. Kalau tanaman cukup 3 bulan sekali makannya. Kalau manusia tiap hari makan ya. Sedangkan manusia ini enggak menghasilkan teman-teman. Yang menghasilkan ini loh, karet sama sawit. Kalau kita punya kebun karet sama kebun sawit ya, yang menghasilkan kita ini dari kebun. Kita harap kebun itu dirawat yang betul-betul kita jaga pola makan dia teman-teman ya. Pola makan kebun ini supaya untuk getahnya maksimal. Setiap hari kita panen duit dari dia, dari mereka teman-teman. Jangan sampai kita ini kekurangan. Kekurangan artinya apa? Kita makan dulu, pas giliran 3 bulan memupuk dia nggak ada pupuknya. Jadi ini teman-teman, kita ingatkan, perawatan itu di diri kita sendiri ya. Untuk perawatan karet ini, perawatan kebun ini dari diri kita sendiri. Bila mana kita habis nimbang sawit karet ini, jebret, ada berapa? Nah, pupuk kita ini habisnya berapa satu kali mupuk, berapa kintal kan gitu. Misalkan ada 300 kilo, kita panenin, belikan pupuk dulu teman-teman, jebret gitu. Nah, panen minggu depan barulah kita makan. Nah, jangan panen minggu ini kita makan dulu, panen minggu depan kita makan dulu, giliran karetnya mau makan, pupuknya nggak ada. Kita punya duit mau beli di toko nggak ada, kan gitu. Nah, itu teman-teman, prinsip yang harus kita pegang teguh untuk cara budidaya karet. Itu tadi teman-teman, cara merawatnya seperti manusia teman-teman ya. Insya Allah asal rawatnya seperti manusia, insya Allah kita akan sukses selalu di dalam perkebunan teman-teman ya. Kebanyakan yang punya kebun gagal itu kan begitu teman-teman ya. Kebanyakan punya kebun gagal, dia setelah panen untuk keperluan kita pribadi ya, jadi yang mengeluarkan duit ini tidak dipikirkan. Nah, dia mikir nanti masih 3 bulan lagi aja. Nah, itu teman-teman, itu keliru. Walaupun 3 bulan lagi, kalau udah kita siapkan teman-teman, insya Allah kita akan sukses dan kita akan jadi petani yang teladan ya. Petani yang teladan gini, setiap hari deres, getahnya bagus, dan setiap panen kita maksimal, tetap tinggi ya, tinggi pendapatan kita. Tinggi pendapatan kita itu apa? Karena cara pola makannya dia kita jamin ya, kita jamin sempurna. Nah, pas 3 bulan misalkan, sebelum 3 bulan kurang 2 hari, kurang 3 hari kita pupuk. Nah, itu tadi ya teman-teman. Nah, cara pupuknya seperti yang di deskripsi kemarin teman-teman udah saya ceritakan. Cara mupuknya jangan ditabur teman-teman, karena musim hujan. Kita lubang ya. Nah, kita lubang supaya kalau ada hujan dia ketutup teman-teman ya, ketutup sampah-sampah. Kalau enggak itu kita ngalir teman-teman, itu ngalir lewat di atas sampah akhirnya ke sungai. Nah, yang gemuk apa teman-teman? Pakai sama ikan di sungai yang gemuk. Jadi tetap terlantar karet kita ya. Nah, itu teman-teman ya, cara pertanian kita khususnya di kebun karet. Kita harus hati-hati menjaganya supaya kita hasilnya tetap maksimal. Karena kita tanpa dia, kita ini bingung. Bingungnya apa? Kita kan nggak bisa mengeluarkan duit, kalau karet bisa gitu loh. Ya teman-teman, itu ingatkan dulu, budidaya karet terutama perawatan, pemupukan dan perawatan batang seperti ini ya. Jangan sampai kita kena kayunya. Kalau kena kayunya kita akan rugi teman-teman. Karena akan rugi apa? Ngedrop ya, ngedrop jangka waktu 5-6 bulan baru normal lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, sukses selalu, dan kalian dimanapun berada jangan semangatnya jangan lemah, gaspol supaya kalian tetap sukses. Walaupun nanti
usia boleh tua, kemauan tapi jangan pudar ya, kemauan tetap muda ya. Itu cara kerja kita, karena kerja kita di tani ini harus betul-betul kita pacu teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.